Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Januari 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita pertama. Kebakaran menghanguskan bangunan mebel dan satu unit rumah di Tanah Rata, Ambon. Kebakaran terjadi di kawasan Tanah Rata, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 3 Januari 2024, sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Akibatnya satu bangunan mebel dan satu unit rumah hangus terbakar. Pemilik mebel Waama mengatakan ketika kebakaran terjadi, dia bersama 9 anggota keluarga lainnya masih tertidur. Begitu hawa panas terasa hingga di rumahnya, yang berada tepat di belakang bangunan mebel tersebut, barulah mereka berusaha menyelamatkan diri. Wama menyebutkan di pukul 5.12 waktu Indonesia Timur, barulah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan si jago merah. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Untuk air tabaka langsung dia elah anak semua, katong lari keluar beta. Pikiran anak satu kan di sini, lalu mau keluar tabakar, di belakang tabakar, semua tabakar pokoknya. Api dari mana pertama? Sentau lah semua itu surata, sama-sama rata semua, yang kita tahu itu. Iya, pokoknya atas bawah, dari kata sentau dari bawah kan dari atas kan saya dapat tahu sama sekali. Lalu ada yang bisa diselamatkan, Seng? Iya, kan. Cuma lari deh. Siapa? Tabakan na nenek kapok. Awas, bunyi lari. Tabakan na nenek kapok. Sebelah pertambangan. Tribuners, kebakaran di Tanah Rata Ambon, kerugian ditaksir capai ratusan juta rupiah. Bangunan mebel dan satu unit rumah di kawasan Tanah Rata, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon hangus terbakar Rabu 3 Januari 2024 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Pemilik bangunan sekaligus korban kebakaran Waama menyebutkan kerugiannya mencapai ratusan juta rupiah. Pasalnya di dalam bangunan mebel dan rumah milik Waama itu tak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan saat kebakaran terjadi. Menurut Waama, si jago merah melalap dengan cepat sehingga dia hanya fokus menyelamatkan diri bersama 9 anggota keluarganya. Kata dia, kendaraan pribadi miliknya juga turut hangus, yakni 1 unit mobil dan 2 unit kendaraan motor. Dia pun berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kota atau Pemkot Ambon agar dirinya memulai usaha kembali. Adapun ketika kebakaran terjadi, dia bersama 9 anggota keluarga lainnya masih tertidur. Begitu hawa panas terasa hingga di rumahnya yang berada tepat di belakang bangunan mebel tersebut, barulah mereka berusaha menyelamatkan diri. Wama menyebutkan di pukul 5.12 waktu Indonesia Timur, barulah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk memadamkan si jago merah. Modal pokoknya saya ada modal lah sama sekali. Orang pembarang semua dalam mebel itu saya kalau maksudnya kalau ada tanggungan biar sedikit kan kata bangun baru tuh semua tabakar. Anak itu keluar motor satu sah. Cuma dia dapat motor satu itu. Oto itulah beta suruh saudara ini tuh, dia mau pi mameti pai tua suruh bawa sudah. Kata tabakar habisin. Tabakan na nenek kapok. Awas, bunyi lari. Tabakan na nenek kapok. Sebelah pertambangan. Nenek kapok. Sebelah pertambangan. Tadi ada di dalam.
Karena itu kan dia biar dia pacaran dia pulang subuh. Tetap jam 3 jam 4 dia pulang. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, rumah dan mebel hangus terbakar, korban harap perhatian pemerintah untuk bangun usaha lagi. Wa'ama korban kebakaran di kawasan Tanah Rata, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berharap ada perhatian dari pemerintah atas musibah yang dialaminya. Pasalnya sejak kebakaran terjadi Rabu 3 Januari 2024 pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur, hingga api berhasil dipadamkan, belum ada sama sekali perhatian apa-apa dari pemerintah. Wa'ama berharap melalui bantuan pemerintah sehingga ia bisa kembali membangun usaha miliknya, mengingat hanya dari usaha mebel tersebut, ia dan keluarga dapat menyambung hidup ke depan. Apalagi dari musibah ini, Tribuners, seluruh keluarga hanya bisa menyelamatkan diri tanpa memikirkan harta atau barang berharga yang lain sehingga sudah ikut ludes terbakar. Diberitakan kebakaran terjadi di kawasan Tanah Rata, Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Rabu 3 Januari 2024 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur. Akibatnya satu bangunan mebel dan satu unit rumah hangus terbakar. Belum ada. Cuma datang baca-baca sudah. Dari mana itu, Ma? Dari Tentara, polisi, dan sosial tadi. Lalu harapan Mama apa? Harapan kita mau bangun usaha ulang terus supaya kita bisa hidup lagi sama mulai dari nol, tapi kalau habis begini baru kita jual ambil bank. Kita bagaimana kan? Iya. Kalau habis aku masih bisa ini. Terbakar nenek kapok. Karena itu kan dia biar dia pacaran dia pulang subuh. Tetap jam 3 jam 4 dia pulang. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, Pratu Billy Kakisina kembali berulah, kini dilaporkan aniaya pacar sendiri hingga babak belur. Sempat viral lantaran menghajar dua petugas lalu lintas di kawasan Mardika pada November 2022. Pratu Billy Kakisina kembali berurusan dengan penyidik POM Kodam 16 Patimura. Kali ini anggota Provos Kodam 16 Patimura dilaporkan pacarnya sendiri karena dugaan tindak penganiayaan. Peristiwa itu berlangsung di salah satu klub malam di Ambon, Senin 1 Januari 2024 dini hari saat korban RK tengah berpesta bersama seorang temannya. Menurut keterangan korban, terduga pelaku naik ke lantai 3 klub dan langsung membentak korban dan menghajarnya. Korban kemudian diseret turun ke lantai 1 dan terus dipukuli hingga di parkiran. Sepeda motor milik korban juga dirusak Kakisina. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami memar hampir di seluruh bagian tubuh. Di hari yang sama, Tribuners, korban melapor ke POM Kodam 16 Patimura untuk mendapat keadilan atas tindak kekerasan itu. Dikonfirmasi Kapendam 16 Patimura, Letkol R. Agung Sinaring memastikan pelaporan itu tengah diproses. Dan tiba-tiba si mantan saya lagi sama teman, lagi di klub, dan tiba-tiba si mantan saya ini datang dan melakukan penganiayaan terhadap saya. Saya diseret dari dalam ke lantai 2, terus melakukan penganiayaan di situ. Saya diseret lagi sambil dicekik dan melakukan penganiayaan di lantai 1 di parkiran. Begitu, Pak.
dan memukul hingga membagi buta di situ sampai motor saya dirusak. Dan lantai 3 sudah menyiapkan, dia mencekik, terus dia menyeret, sambil lantai 2 dia melakukan penganiayaan juga. Habis itu saya diseret lagi ke lantai bawah dan melakukan lagi penganiayaan di sana. Ramai di situ Kak? Iya. Situasinya sangat ramai ya? Sangat ramai karena malam tahun baru, Kakak. Malam tahun baru. Saya juga kurang tahu sih alasannya apa, mungkin faktor cemburu atau apa, karena waktu saya diseret itu si mantan ini bilang, oh saya datang yang laki-laki siapa? Dia bilang, Silakan Kak. ya, jadi pada malam itu ini Kak lukanya, ini lagi di sini. Hari ketiga di tahun baru 2024, hilir mudik penumpang di Pelabuhan Huse KA masih tinggi. Jumlah penumpang yang hilir mudik lewat Pelabuhan Huse KA terletak di negeri itu masih tinggi usai tahun baru. Menurut Koordinator Pelabuhan Huse KA Hitu, Hasan Uen, kenaikan jumlah penumpang terjadi mulai tanggal 20 Desember dan hingga kini masih terpantau tinggi, yakni mencapai 250 penumpang per hari dibanding kondisi normal yang rata 100 penumpang Pelabuhan Huse KA sendiri melayani pelayaran ke sejumlah desa di Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB, diantaranya Negeri Iha, Uhe, Tanah Goyang, Olas, Ani, dan Loki. Waktu operasional pelabuhan mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 1 siang. Tribuners, Benteng Leiden di negeri Hitu dari rumah singgah hingga jadi hunian tetap warga. Berjarak 11,26 km dari Benteng Amsterdam di negeri Hila, terdapat sebuah benteng yang dikenal warga negeri Hitu dengan sebutan Leiden. Berlokasi di kompleks kota HH, kurang lebih 50 meter dari pasar Hitu. Kondisinya sudah tak serupa benteng karena sudah dijadikan hunian warga. Hanya tersisa pondasi hingga sumur yang dibangun oleh Portugis. Pemilik rumah Ibnu Saleh Pelu mengatakan awalnya bangunan tersebut diperuntukkan sebagai rumah singgah bagi awak kapal Portugis yang berlayar dari perairan Malaka dan Ternate. Seperti halnya Benteng Amsterdam, awalnya dibangun oleh bangsa Portugis sebagai gudang penyimpanan, baru berubah fungsi setelah direbut kolonial Belanda. Oleh Portugis, benteng ini dikenal dengan sebutan Van Werwe, kemudian berubah nama menjadi Blokhuis Omstreeks setelah direbut Inggris. Lanjutnya, pemilik terakhir dari benteng itu adalah warga Hitu setelah dibeli dari Belanda. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Usman dan Rahim jadi sombar untuk para buruh angkut di Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah. Sosok orang tua selalu menjadi sombar atau panutan bagi anak-anak dalam keluarga maupun dalam sebuah kelompok. Bagi para buruh bagasi atau buruh angkut di Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, ada dua orang yang paling dihormati.
Selain karena umurnya yang sudah lanjut usia, tetapi juga teladan serta etos kerja yang ditunjukkan. Ialah Usman Polanunu dan Rahim Maukan. Usman, pria kelahiran 17 Juli 1956, telah menggantungkan hidupnya sebagai buruh sejak tahun 1984 di Pelabuhan Tulehu. Diakuinya profesi sebagai buruh angkut tergolong mudah saat masih masa mudanya. Bahkan saat muda dia bisa memikul beban seberat 100 kg. Namun di usia 67 tahun saat ini ototnya tak lagi mampu memikul beban berat. Kelemahannya tak serta-merta meruntuhkan semangatnya dalam bekerja. Usman merasa badannya pegal jika hanya berdiam diri di rumah. Masa tuanya kini ditemani sang istri tercinta Salma Tutupoli bersama 7 orang anak serta 21 orang cucu. Rekan seangkatan Usman, Rahim Maukan, pria kelahiran 28 Agustus 1958, juga menjadi sombar bagi para buruh. Pria lansia yang akrab disapa Mondri itu mengaku dirinya sudah dilarang anak-anaknya untuk bekerja. Namun dia merasa sangat tidak mengenakan jika hanya bersantai-santai di rumah. Tampan dan pekerja keras di masa muda menjadi salah satu alasan dia memiliki 3 orang istri. Dari ketiga istrinya dikaruniai 11 anak, dia berharap kisah hidupnya menjadi inspirasi bagi anak muda masa kini. Bisa baru pulang. Oke. Oh, jangan lupa nomor 2 dari PKS. Jangan lupa. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Januari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi